Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dalam Saat Teduh di pagi hari ini. Saya yakin percaya semuanya dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, izinkan saya membaca firman Tuhan yang terdapat di Yesaya 41 ayat 13 yang dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Tidak ada kuasa lain yang lebih besar selain daripada kuasa Tuhan. Oleh sebab itu janganlah takut, berpegang teguhlah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong saya dan saudara. Hanya Tuhan yang sanggup membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa. Belenggu apapun itu, dari ikatan apapun itu, hanya Tuhan yang sanggup melepaskan. Dari penyakit apapun itu, hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Mari buka hatimu, kita sama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin Yesus. Tuhanku terlebih besar. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Haleluya. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku percaya, sungguh ku berserah. Kuasa-Mu terlebih
besar, sungguh besar Kau Tuhan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang sanggup menolong, Engkau Tuhan yang melindungi kami. Sungguh tak pernah terbatas kasih-Mu bagi hidup kami Tuhan. Sungguh tak pernah terbatas kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau penolong, Kau penolong. Kuasa-Mu terlebih besar. Terima kasih Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sekarang apa ya dalam bayar dalam bayar. Sekarang apa ya dalam bayar dalam. Ku bersyukur sebab Kau ajaib, sebab Kau mulia. Oh Yesusku yang penuh kasih, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh. Haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur sebab oleh perkenanan-Mu bagi kami semua untuk di pagi hari ini di mana kami akan sama-sama bahkan pemirsa mau mendengarkan kebenaran-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu pada saat ini. Biarlah oleh hamba-Mu Tuhan Engkau perkenankan, Engkau urapi, berikan hikmat sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan akan menjadi berkat buat pemirsa yang ada, menjadi pegangan buat kami Tuhan, sehingga bahkan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam jemaat Tuhan, bahkan semua pemirsa yang sedang menyaksikan Saat Teduh di pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat, kita kuat dan diberkati oleh Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Dan yakinilah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, di pagi hari ini tema yang saya berikan buat kita renungkan yaitu pertolongan Tuhan tepat atau tepat pertolongannya. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius 14 ayat 26. Matius 14 ayat 26 yang berkata demikian. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan jemaat Tuhan, bahkan pemirsa yang sedang menyaksikan di pagi hari ini, sebelum ayat yang ke-26 ini, di mana menceritakan pada saat itu Yesus itu naik ke bukit
untuk berdoa seorang diri. Dan murid-muridnya mendahului Tuhan dan menyeberang dengan menaiki sebuah perahu. Dan di tengah dari kejauhan dari daratan pantai berapa mil kemudian, maka mereka mengalami suatu goncangan yang sangat hebat, angin sakal yang sangat luar biasa, bahkan gelombang laut yang membuat perahu mereka diombang-ambingkan pada saat itu. Nah, dalam keadaan itu, saya percaya bahwa murid-murid ini mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, dan mengalami kekhawatiran di sana. Tetapi Tuhan itu datang, dikatakan ayat sebelumnya bahwa kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus berjalan di atas air mendekati perahu mereka pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi? Karena murid Tuhan Yesus, dengan datangnya Yesus secara tiba-tiba, mereka mengira bahwa Yesus itu adalah hantu. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita berandai-andai, seandainya Tuhan Yesus pada saat itu berjalan di atas air pada saat hari yang cerah atau dalam keadaan laut yang tenang, saya percaya bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu akan bertepuk tangan, akan bersorak-sorak, bahkan menyambut kedatangan Tuhan. Namun saat itu sangat berbeda apa yang dilakukan oleh Yesus. Saat itu gelap gulita dan cuaca sangatlah buruk. Bahkan di tengah gelombang yang sangat besar, murid-murid itu sangat kepayahan atau mengalami kelelahan mendayung perahu mereka melawan badai yang sangat keras. Tetapi kemunculan Tuhan Yesus pada saat yang seharusnya bukan mereka harapkan, atau tidak seperti lazimnya yang dilakukan pada umumnya, justru membuat mereka merasa panik, memperparah kecemasan mereka, dan mereka mengalami ketakutan murid-murid tersebut. Nah, tak heran atau kita melihat tadi bahwa murid-murid itu mengira bahwa Tuhan itu adalah hantu. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, bukankah kita juga mengalami hal yang serupa? Atau kita pernah mengalami hal yang pernah dialami oleh murid-murid tersebut? Kita mungkin sudah mengalami kelelahan menghadapi berbagai masalah hidup, dan benar-benar kita mengharapkan pertolongan Tuhan. Kita seolah-olah sudah patah semangat karena beban yang kita hadapi. Kadang kita sulit mengenalnya dengan cara Tuhan mau menolong kita. Kita tidak pernah menduga bagaimana cara Tuhan menolong kita. Atau mungkin pertolongan Tuhan ternyata berbeda dengan apa yang kita harapkan, atau sesuai dengan keinginan kita. Atau mungkin juga cara kerja Tuhan sama sekali tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan tadi. Kadang kita berpikir bahwa keadaan ini semakin memburuk, masalah yang kita hadapi semakin tidak baik. Ini terletak dari kesalahan kita, bahwa kita tidak pernah mempercayai Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita, seperti yang dialami oleh para murid ini. Kita justru panik karena kita terkejut melihat karya Tuhan yang secara tiba-tiba melakukan hal yang besar dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan pemirsa yang sedang menyaksikan Saat Teduh di pagi hari ini, percayalah bahwa Tuhan selalu melakukan hal yang tepat dalam hidup kita.
kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu tidak terduga. Mungkin kita meminta kekuatan, tetapi yang justru kita dapat, Allah memberikan kesulitan atau Tuhan memberikan kesulitan buat kita dengan tujuan sebenarnya untuk kita menjadi kuat. Mungkin kita meminta hikmat, bagaimana cara kita untuk mengatasi suatu masalah. Tetapi justru Tuhan memberikan masalah semakin rumit sebenarnya dengan tujuan agar kita bisa pecahkan masalah itu. Mungkin saudara dikasih Tuhan, kita meminta keberanian agar kita bisa mengambil suatu keputusan yang tepat. Tetapi kadang yang kita lihat secara jelas bahwa Tuhan memberikan bahaya, seolah-olah Tuhan memberikan bahaya, tetapi sebenarnya tujuannya agar kita dapat mengatasinya. Mungkin kita seringkali berdoa bahwa Tuhan beri saya kasih, tetapi ternyata Tuhan memberikan kita, orang-orang di sekeliling kita adalah orang-orang yang bermasalah, yang sebenarnya agar kita dapat menolong mereka. Jadi kadang kebaikan, pertolongan Tuhan itu selalu tidak terduga. Dan yakinilah bahwa Tuhan itu dalam keadaan apapun, dalam persoalan apapun yang sedang kita jalani, Tuhan selalu tepat menolong kita. Katakan amin. Tuhan selalu tepat menolong kita. Kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, saya mau katakan bahwa kita tidak akan pernah menerima satupun yang kita inginkan. Tetapi saya mau katakan bahwa kita menerima segala sesuatu yang kita perlukan. Saya ulangi saudaraku yang dikasih Tuhan. Dalam hidup kita bersama dengan Tuhan, kita tidak menerima satupun yang kita inginkan, tetapi kita menerima segala sesuatu yang kita perlukan. Dan yakinlah bahwa Tuhan selalu menjawab doa kita, bahkan mengatasi setiap masalah kita tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan sangat tepat, saudara yang dikasih Tuhan. Hanya cara memandang kita yang salah. Hanya cara kita yang salah. Kita tidak membebaskan Tuhan untuk berkarya, untuk bekerja dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita, pandangan apa yang sering mengaburkan kita untuk melihat karya Tuhan dalam keseharian atau kehidupan kita? Biarlah ini menjadi renungan buat kita. Apa sih yang mengaburkan pandangan kita tentang karya Tuhan? Biarlah itu menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Atau renungan buat kita semua, bagaimana kita bisa membedakan cara Tuhan bekerja. Tapi satu kunci buat kita semua di pagi hari ini, di mana saya akan tutup khotbah saat teduh, yaitu intinya adalah bangunlah hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Dengan kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, saya percaya kita akan pasti tahu cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dengan kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, saya percaya kita pasti tahu kapan waktu Tuhan menolong kita. Kita pasti tahu cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, bahkan pemirsa, sesulit apapun yang kita hadapi hari ini, sebagaimanapun gelombang kehidupan kita yang kita alami hari ini, angin sakal seperti apa yang kita sedang hadapi hari ini, yakinilah tepat pertolongannya untuk kita yang berseru kepada Tuhan. Tepat pertolongannya untuk kita yang membangun hubungan dengan Tuhan. Dan yakinilah dalam hidupmu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bagi kita. Dalam musim apapun, Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Jangan pernah takut untuk menjalani kehidupan ini, sebab Tuhan yang kuat itu selalu menuntun, selalu membimbing, dan menolong kita tepat pada waktunya.
berserulah kepada Tuhan, maka Dia akan melakukan banyak hal dalam kehidupan kita yang tidak pernah kita pikirkan, dan Tuhan akan menyelesaikan tepat pada waktunya. Tetaplah berdoa, tetaplah bersyukur, tetaplah datang sama Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan di pagi hari ini. Tuhan beserta bagi kita semua. Saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di hadapan-Mu untuk kebenaran di pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa pertolongan-Mu selalu tepat bagi kami. Engkau selalu melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dalam musim apapun Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Biarlah Engkau bawa kami ya Tuhan. Engkau tuntun kami Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk terus membangun hubungan yang intim dengan-Mu Tuhan. Sebab keintiman kami dengan-Mu Tuhan, kami bisa memahami setiap karya yang Engkau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.